Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, NIM akhir saya 122, dan saya dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Denny Prastian dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Wasin Maulana dengan NIM akhir 093. Perkenalkan, nama saya Rizky Naula Fitri dengan NIM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Eka Latifah dengan NIM 135. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Aminullah Syafi'i dengan NIM akhir 133. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan latar belakang pembentukan dari BPUPKI sendiri. Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar yang mana itu menjelaskan asas dari Pancasila itu sendiri yang disebut sebagai BPUPKI. Pada masa itu pemerintah Jepang membentuk atau membuat suatu lembaga yang mana pada masa itu Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik dan mengajak Indonesia untuk membantu pada peperangan itu karena Jepang memberikan janji untuk memerdekakan Indonesia dan menarik simpati rakyat Indonesia dalam peperangan masa itu, dan dibuat oleh Dai Nippon yang dilakukan atau didelegasikan pada pemerintahan Jepang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cho Sangiin, sekarang Gedung Pancasila, yang terletak di Jakarta. Tema utama sidang ini adalah mencari dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh penting menyampaikan pandangannya seperti 1. Mengusulkan dasar negara, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mengajukan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan individu dan masyarakat dalam satu kesatuan. Yang ketiga, menyampaikan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yakni kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian dipandang sebagai lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI, perumusan dasar negara dilanjutkan oleh Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan naskah Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara. Yang pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Piagam Jakarta ini kemudian mengalami perubahan pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, terutama pada sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang pertama BPUPKI terdapat pemimpin sesepuh, yakni Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang merumuskan dasar negara. Kemudian dengan beranggotakan 66 anggota pengurus dan 7 anggota istimewa. Namun pada sidang pertama terdapat juga 3 penggagas pokok pikiran yang sangat penting, yakni Profesor Dr. Muhammad Yamin, lalu Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Dr. Insinyur Soekarno. Kemudian pada sidang pertama dalam perumusan Piagam Jakarta terdapat panitia 9, yakni Dr. Soekarno sebagai ketua, lalu ada Dr. Muhammad Hatta, lalu ada Mr. Ahmad Maramis, lalu ada R. Otto Iskandar Dinata, lalu ada Mr. A. Subarjo, lalu ada Kiai Haji Wahid Hasim, lalu ada Haji Agus Salim, lalu ada Kiai Haji Kahar Muzakir, dan R. Abikusno Joko Rosojo. Pembentukan negara memerlukan fondasi di mana bentuk negara, wilayah, dan kewarganegaraan. Rumusan masalah.
Prinsip-prinsip utama dalam rancangan UUD, pertimbangan bentuk negara, kesatuan dan federal, dan juga implikasi. Selanjutnya yaitu prinsip, penentuan dan pengaturan wilayah negara, dan juga asas-asas kewarganegaraan serta hak dan kewajiban warga negara. Tujuannya yaitu menganalisis komponen esensial UUD, membandingkan bentuk negara kesatuan dan federal, dan juga mengkaji prinsip penentuan wilayah negara. Pengertian dan kedudukan UUD. Hukum dasar tertulis sebagai Supreme Law of the Land, mengatur struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, dan hak warga negara. Di mana prinsip-prinsipnya yaitu meliputi kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan rakyat itu memiliki kekuasaan penuh di tangan rakyat. Yang kedua yaitu negara hukum. Negara berdasarkan hukum, persamaan di depan hukum, dan independensi kehakiman. Pembagian kekuasaan dan check and balance, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling mengawasi. Yang keempat, hak asasi manusia atau HAM, di mana pelindungan hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan hak sosial. Keadilan sosial, di mana mewujudkan keadilan sosial melalui ekonomi berkeadilan dan perlindungan kelompok marginal. Yang selanjutnya itu rancangan bentuk negara. Yang pertama itu negara kesatuan. Konsepnya yaitu kekuasaan terpusat di pemerintah pusat. Yang kelebihannya yaitu keseragaman kebijakan, stabilitas, dan efisiensi. Dan kekurangannya yaitu sentralisme berlebihan dan juga kurang menghargai keragaman lokal. Selanjutnya itu negara federal. Konsepnya pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Kelebihannya yaitu akomodasi keragaman, kebijakan dekat dengan masyarakat. Kekurangannya yaitu kompleksitas koordinasi, potensi konflik, biaya tinggi. Pertimbangan pemilihan bentuk negara yaitu melalui kondisi geografis, homogenitas, etnisitas, sejarah, dan kultur politik. Di sini saya akan menjelaskan rancangan wilayah negara. Prinsip penataan wilayah. 1. Daratan, batas disepakati melalui perjanjian bilateral. 2. Laut, diatur berdasarkan UNCLOS 1982. 3. Udara, kedaulatan di ruang udara, atas, darat, dan laut teritorial. Pengaturan dalam konstitusi, klausul ketegasan wilayah dan kewenangan pengelolaan oleh pemerintahan pusat. Dan juga rancangan kewarganegaraan. 1. Asas-asasnya. 1. Lus sanguinis, kewargaan berdasarkan keturunan. Yang kedua, lus soli, kewargaan berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal, tidak boleh memiliki kewarganegaraan ganda. Yang keempat, kewarganegaraan ganda terbatas, disebut dengan diizinkan hingga usia dewasa. Absent principle. Cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan itu memperoleh kelahiran, perkawinan, dan juga naturalisasi. Hak dan wajib warga negara, hak perlindungan hukum, bekerja, berpendapat, berserikat, memilih atau dipilih, berpendidikan, kesehatan, dan juga yang terakhir yaitu kewajiban. Setiap ada negara, membela negara, bayar pajak, taat hukum.